Sikro miler. Kula nuwun sedayanipun, Sigro Milir kembali hadir. Apa kabar? Semoga selalu sehat. Dalam video ini saya akan mengajak sederek sekalian berwisata sejarah mengenal lebih dekat masa kecil hingga remaja Kanjeng Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo lahir pada tahun 1450 dengan nama Raden Said. Beliau adalah putra Adipati Tuban pada awal abad ke-16 yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur, sedangkan ibunya bernama Dewi Retno Dumilah. Raden Said sejak kecil sudah diperkenalkan agama Islam oleh guru agama Kadipaten Tuban. Beliau gemar mengaji dan membaca ayat suci Al-Quran. Sejak kecil beliau sudah menyukai gamelan, seperti yang sudah tertulis dalam sejarah bahwa cara penyebaran agama Islam Sunan Kalijogo salah satunya menggunakan pendekatan melalui seni dan budaya. Jiwa muda Raden Said seakan meledak-ledak melihat ketidakadilan yang terjadi di Kadipaten Tuban. Putra Adipati Tuban ini prihatin dan marah tatkala melihat para oknum petugas pajak Kadipaten Tuban yang sewenang-wenang saat menarik pajak. Urusan pajak ini memang sudah menjadi perintah Raden Sahur, begitu Tumenggung Wilatikta sering dipanggil. Rakyat yang pada waktu itu sudah sangat menderita dikarenakan adanya musim kemarau panjang menjadi semakin sengsara. Mereka harus membayar pajak yang kadangkala tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, bahkan jauh dari kemampuan mereka. Seringkali jatah mereka untuk persediaan menghadapi musim panen berikutnya sudah disita para penarik pajak. Raden Said tidak bisa berbuat banyak dengan apa yang dilihatnya itu. Walau Raden Said putra seorang bangsawan, beliau lebih menyukai kehidupan bebas yang tidak terikat oleh adat istiadat kebangsawanan. Beliau gemar bergaul dengan rakyat jelata atau dengan segala lapisan masyarakat, dari yang paling bawah hingga yang paling atas, sehingga beliau akhirnya banyak mengetahui seluk-beluk kehidupan rakyat Tuban. Niat untuk mengurangi penderitaan rakyat sudah disampaikan kepada ayahnya, tapi agaknya sang ayah tidak bisa berbuat banyak. Beliau cukup memahami posisi ayahnya sebagai adipati bawahan Majapahit. Tapi niat itu tak pernah padam. Di saat penjaga gudang Kadipaten tertidur lelap, Raden Said mengambil sebagian hasil bumi yang ditarik dari rakyat untuk disetorkan ke Majapahit. Bahan makanan itu dibagi-bagikan kepada rakyat yang sangat membutuhkan. Tentu saja rakyat yang tak tahu apa-apa itu menjadi kaget bercampur girang menerima rezeki yang tak diduga-duga. Walau mereka tak pernah tahu siapa gerangan yang memberikan rezeki itu. Suatu ketika perbuatan Raden Said mencuri di gudang ketahuan. Ketika ia hendak keluar dari gudang sambil membawa bahan-bahan makanan, 3 orang prajurit Kadipaten menangkapnya beserta barang bukti yang dibawanya. Raden Said dibawa ke hadapan ayahnya. "Sungguh memalukan sekali perbuatanmu itu," hardik Adipati Wilatikta. "Kurang apakah aku ini? Benarkah aku tak menjamin kehidupanmu di istana Kadipaten ini? Apakah aku tak pernah melarangmu untuk makan sekenyang-kenyangnya di istana ini? Atau aku tidak pernah memberimu pakaian? Mengapa kau lakukan perbuatan tercela itu?" Raden Said diam 1000 bahasa. Raden Said tidak menjawabnya untuk apakah dia mencuri barang-barang hasil bumi yang hendak disetorkan ke Majapahit itu. Tapi untuk itu Raden Said harus mendapatkan hukuman. Karena kejahatan mencuri baru pertama kali dilakukan, maka beliau hanya mendapatkan hukuman cambuk 200 kali pada tangannya. Kemudian disekap selama beberapa hari dan tidak boleh keluar rumah. Jerakah Raden Said atas hukuman yang sudah diterimanya? Sesudah keluar dari hukuman, dia benar-benar keluar dari lingkungan istana. Tak pernah pulang sehingga membuat ibu dan adiknya cemas. Apa yang dilakukan Raden Said selanjutnya? Dia mengenakan topeng khusus, berpakaian serba hitam dan kemudian merampok harta orang-orang kaya di Kabupaten Tuban, terutama orang kaya yang pelit dan para pejabat kadipaten yang curang. Harta hasil rampokan itu pun diberikannya kepada fakir miskin dan orang-orang yang menderita lainnya. Tapi ketika perbuatannya itu mencapai titik jenuh, ada saja orang yang bermaksud mencelakakannya. Ada seorang pemimpin perampok sejati yang mengetahui aksi Raden Said menjarah harta pejabat kaya. Kemudian pemimpin perampok itu mengenakan pakaian yang serupa dengan pakaian Raden Said, bahkan juga mengenakan topeng seperti topeng beliau juga. Hingga suatu ketika Raden Said dituduh memperkosa seorang perempuan karena ulah pimpinan perampok yang menyamar sebagai Raden Said. Beliau kemudian dibawa ke kepala desa oleh penduduk yang menangkapnya. Kepala desa yang merasa penasaran mencoba membuka topeng di wajah Raden Said. Begitu mengetahui siapa orang di balik topeng itu, sang kepala desa jadi terbungkam. Sama sekali tak disangkanya bahwa perampok itu adalah putra junjungannya sendiri. Gegerlah masyarakat pada saat itu. Raden Said dianggap perampok dan pemerkosa. Perempuan yang diperkosa adalah bukti kuat dan saksi hidup atas kejadian itu. Berita tentang Raden Said dianggap sebagai perampok dan pemerkosa sampai di telinga Adipati Wilatikta. Tentu saja sang Adipati menjadi murka. Sang Adipati yang selama ini selalu merasa sayang dan selalu membela anaknya, kali ini naik pitam. Raden Said diusir dari wilayah Kadipaten Tuban. "Pergi dari Kadipaten Tuban ini. Kau telah mencoreng nama baik keluargamu sendiri. Pergi! Jangan kembali sebelum kau dapat menggetarkan dinding-dinding istana Kadipaten Tuban ini dengan ayat-ayat Al-Quran yang sering kau baca di malam hari." Pekik sang ayah yang sedang murka.
Adipati Wilatikta sangat terpukul atas kejadian itu. Raden Said yang diharapkan dapat menggantikan kedudukannya selaku Adipati Tuban ternyata telah menutup kemungkinan ke arah itu. Sirna sudah segala harapan sang Adipati. Hanya ada satu orang yang tidak dapat mempercayai perbuatan Raden Said, yaitu Dewi Rasawulan, adik kandung beliau. Sang adik percaya Raden Said berjiwa bersih dan luhur dan sangat tidak mungkin melakukan perbuatan keji. Hati siapa yang takkan hancur mengalami peristiwa seperti ini? Raden Said bermaksud menolong fakir miskin dan penduduk yang menderita, tapi akibatnya justru dia sendiri yang harus menelan derita. Orang tua mana yang tak terpukul batinnya mengetahui anak dambaan hati tiba-tiba berbuat jahat dan menghancurkan nama dan masa depannya sendiri. Tapi itulah peristiwa yang memang harus dialami oleh Raden Said. Raden Said betul-betul meninggalkan Kadipaten Tuban. Itulah sepenggal kisah sejarah Wali Songo yang saya rangkum dari berbagai sumber. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan baru jika sejarah itu harus selalu dekat di kalbu, karena sejarah lama adalah dasar adanya sejarah baru. Semoga kita menjadi bagian dari sejarah baru, sehingga kisah kita kemudian hari dikenang anak cucu. Mohon maaf jika ada kesalahan saya dalam menyampaikan informasi. Saya undur diri, sampai ketemu kali lain. Matur nuwun.